Wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya adalah Rahmati Kalfadi dari SMA Negeri 1 Kaluku, dan dalam debat kali ini saya akan membahas mosi yang berjudul sebagai negara dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Saya akan memaparkan saya di sini sebagai tim pro yang sangat mendukung mosi ini dan sangat mendukung pemerintah. Saya akan memaparkan beberapa kata kunci di sini, yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Berikutnya adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan meningkat tingkat rendah. Berikutnya adalah potensi maritim. Artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Jadi itu disebut dengan potensi maritim. Berikutnya adalah dewan. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberikan nasihat, memutuskan suatu dengan jalan berunding. Nah, kenapa mosi ini bisa keluar? Mosi ini bisa keluar karena seperti yang kita tahu, ekonomi biru tidak hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yaitu dalam segi pariwisata dan hak-hak nelayan kecil. Hak-hak nelayan kecil dalam penerapan strategi biru, ekonomi biru adalah hak-hak mereka direnggut karena suatu lembaga besar memiliki hak yang lebih besar dalam pengambilan potensi dari sumber daya laut. Yang kedua adalah pariwisata. Seperti yang kita tahu, pariwisata Indonesia banyak yang menggunakan pariwisata laut, yang mana ini memiliki dampak negatif, yaitu sampah-sampah yang mereka tinggalkan di pantai di tempat wisata itu. Nah, berikutnya adalah Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan argumen saya yang pertama. Argumen saya yang pertama adalah kenapa kita tidak harus menampakkan ekonomi biru? Karena ekonomi biru sendiri tidak cuma ekonomi biru yang dapat membuat Indonesia berkembang, tapi ada juga yang dibilang ekonomi hijau. Apa itu ekonomi hijau? Ekonomi hijau adalah singkatnya pengembangan suatu energi alam, tapi hanya berpusat kepada daratan saja. Contohnya adalah pengurangan gas CO2, hutan dan minyak alam, dan batu bara juga sebenarnya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan ekonomi hijau ini? Karena ekonomi hijau memiliki lebih sedikit dampak negatifnya dan memiliki banyak dampak positif. Apa sih dampak positifnya? Nah, seperti yang kita tahu, dampak positif dari pengembangan ekonomi hijau ini, karena ekonomi hijau sendiri memiliki banyak sekali stok yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Kalimantan. Kalimantan adalah penghasil ekonomi hijau, sumber daya alam daratan terbesar yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, 819 ton batu bara terdapat di Kalimantan, dan itu bisa diangkat dalam waktu 1 tahun. Argumen saya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, argumen saya yang kedua adalah penerapan sumber daya lain selain ekonomi baru dalam pengembangan Indonesia sebagai negara berkembang. Selanjutnya adalah potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia sendiri adalah potensi sumber daya manusia adalah pengembangan dalam potensi sumber daya manusia, maksudnya adalah seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri menempati posisi keempat sebagai negara terbesar dengan penduduk terbanyak di dunia. Ini menguntungkan kita, kenapa? Karena ini menyediakan tenaga kerja yang banyak untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Selanjutnya adalah potensi sumber daya budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki 17.000 pulau, dan itu membuat Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya. Salah satunya adalah tari kecak yang ada di Bali. Tari kecak yang ada di Bali sendiri sudah mendunia, dan banyak sekali wisatawan yang ada di dunia untuk datang ke Indonesia dan melihat seperti apa sih tari kecak ini. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sumber daya alam tidak cuma berfokus pada lautan, tetapi juga berfokus pada sumber daya alam daratan, seperti batu bara, minyak, gas, dan hutan. Contoh sumber daya hutan adalah pohon-pohon di Indonesia yang sangat banyak, dan itu bisa dimanfaatkan dalam pembuatan kertas. Yang seperti kita tahu, pembuatan kertas sendiri bisa digunakan untuk keseharian kita. Contohnya adalah menulis di dalam buku. Nah, argumen-argumen saya ini diperkuat dengan adanya penelitian oleh Henry selaku Ketua Riset dan Departemen. Henry memaparkan tentang penelitian yang dilakukan oleh 22 akademis yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Nah, mereka melakukan riset dan menemukan beberapa dampak negatif yang
diterapkan oleh strategi ekonomi biru ini. Ekonomi biru sendiri memiliki dampak negatif. Yang pertama, munculnya konflik budaya dan sosial. Ini sudah pasti. Karena konflik sudah pasti muncul ketika ada dua pihak yang saling berlawanan tujuannya. Lembaga-lembaga besar yang tujuannya mengambil ikan lebih banyak dan nelayan-nelayan kecil yang bertujuan untuk menghidupi keluarga mereka. Yang kedua adalah terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil. Seperti yang kita tahu, banyak lembaga-lembaga besar yang mendominasi perikanan laut saat ini. Jika ekonomi biru sendiri terus dilanjutkan, sehingga nelayan-nelayan kecil akan tertindas. Nah, ini harus segera dihentikan. Kenapa? Nelayan kecil harus segera mendapatkan hak-hak mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka agar tidak turun. Nah, agar Indonesia mendapatkan karakteristik atau kriteria untuk menjadi negara berkembang atau negara maju. Selanjutnya adalah stok ikan. Ini sudah pasti. Stok ikan sendiri di Indonesia akan sangat menipis karena stok ikan sendiri akan habis ketika banyak lembaga-lembaga besar dan nelayan kecil yang berebutan untuk mengambil sumber daya tersebut. Nah, kenapa? Karena nelayan kecil bertugas untuk nelayan kecil mengambil ikan untuk menghidupi keluarga mereka, sedangkan nelayan dari lembaga-lembaga besar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saya dari tim pro yang menyetujui mosi ini sangat menyetujui untuk menghilangkan strategi ekonomi biru ini. Kenapa? Kita harus mendukung hak-hak nelayan kecil di sini. Mereka harus dikembangkan lagi ekonominya agar bisa naik, sehingga di Indonesia memiliki kriteria untuk menjadi negara berkembang. Kesimpulannya adalah sumber daya alam di Indonesia bukan cuma sumber daya maritim saja yang ada, melainkan sumber daya daratan. Kita harus berpikir luas dan tidak hanya berfokus pada satu sumber daya saja, yaitu sumber daya lautan. Kita harus berfokus kepada sumber daya daratan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara berkembang dan dapat dilihat dunia sebagai negara yang sangat-sangat berkembang. Tidak hanya dari segi maritim, melainkan dari segi daratan. Tidak hanya dari segi maritim, melainkan juga dari segi ekonomi. Jika ekonominya maju, negara Indonesia pun akan semakin berkembang sebagai negara maju, yang dimulai dari negara berkembang tentunya. Nah, sekian dari saya, Rahmati Kalfadi. Saya undur diri dan mohon maaf jika ada kata yang sekiranya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.